Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Walhamdulillah alladzi azina lana bi dzikrih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu atas segala curahan nikmat-nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk senantiasa hadir dan mengingatnya. Dan kita berdoa semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga kebaikan itu melimpah kepada umatnya yang istiqamah dengan ajaran dan sunnah-sunnahnya hatta yaumal qiyamah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memerintahkan kita untuk selalu menghiasi kehidupan dunia ini dengan amal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita sebagai hambanya untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam salah satu hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman seseorang jikalau dia mampu meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Jadi ukuran kebaikan seseorang, yaitu orang Islam, ketika mereka mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya mendatangkan manfaat. Mereka hanya mau melakukan amal yang amal itu akan menyelamatkan kebaikan akhiratnya. Artinya kehidupan dunia ini kehidupan yang tidak boleh dan tidak perlu untuk menghabiskan tenaga dan pikiran, yang mana habisnya tenaga dan pikiran kita tidak mendatangkan kebaikan bagi akhirat kita. Jadi kehidupan dunia ini adalah kehidupan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal saleh. Karena setiap amal saleh yang kita lakukan akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Al-ayah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa terus untuk beramal, melakukan ketaatan-ketaatan ibadah. Mari terus kita untuk selalu menyesuaikan diri kita cinta kepada kebaikan. Kebaikan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita menyesal. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang tidak lama, kehidupan yang sebentar saja, kehidupan yang nanti akan ada akhirnya. Ketika kita meninggalkan dunia, bukan hanya harta kita yang kita tinggalkan, bukan hanya keluarga kita yang kita tinggalkan, bukan hanya pekerjaan kita yang kita tinggalkan. Namanya saja meninggal dunia, artinya meninggalkan seluruh dunia dan apa yang ada di dalamnya tanpa terkecuali, tanpa tersisa.
kecuali yang akan mendampingi kita ketika kita menghadap Allah adalah amal saleh. Ketika mayat itu dihantar ke tempat peristirahatan terakhirnya, mereka itu akan dihantarkan oleh 3 hal. Yang pertama, dihantarkan oleh keluarganya, dihantarkan oleh sanak saudaranya, dihantarkan oleh kerabat-kerabatnya, dihantarkan oleh sahabat dan teman-temannya, untuk menghantarkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sebelum jasad kita ditanam di dalam tanah. Yang kedua, mayat itu akan dihantarkan oleh harta-hartanya yang mereka kuasakan, yang mereka kumpulkan, yang mereka cari siang dan malam. Dan yang ketiga, mayat itu dihantarkan oleh amalnya. Akan tetapi ketika jasad ini sudah tertanam dalam tanah, yang 2 pulang, yang 1 abadi. Keluarga kita akan pulang meninggalkan kita. Sanak saudara kerabat akan pulang meninggalkan kita. Harta yang kita kumpulkan pun tidak akan membersamai kita, kecuali amal saleh atau amal kejahatan yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan dunia ini kehidupan yang sebentar saja. Mari beramal, terus beramal sebelum kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kalimat yang mengingatkan kita akan arti sebuah kepentingan kita dengan dunia dan cintanya kita dengan akhirat. Dikatakan, janganlah sekali-kali meninggalkan salat dan amal saleh. Jangan sekali-kali meninggalkan salat dan amal saleh. Artinya kebaikan itu bukan hanya salat. Kalau tersebutkan amal saleh, berarti semua perintah kebaikan itu amal saleh. Makanya wasiatnya adalah janganlah sekali-kali Anda meninggalkan salat dan meninggalkan amal saleh. Di tempat yang lain di sana terdapat jutaan manusia, miliaran manusia yang jasad mereka telah ditanam dalam tanah. Ini mengingatkan kita yang masih ada di dunia, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan amal saleh. Karena di alam yang berbeda ada jutaan miliaran manusia yang jasad mereka telah dikubur dalam tanah, yang mana mereka berangan-angan seandainya kami dihidupkan kembali oleh Allah. Jutaan manusia, miliaran manusia di alam yang berbeda, yang hari ini mereka mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Mereka berangan-angan seandainya kami dihidupkan lagi di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan bersujud di hadapan Allah, sungguh kami akan beramal dengan amal saleh. Ini adalah penyesalan. Ya, hari ini mungkin kita belum sepenuhnya menyesal karena kita belum mati. Ya, hari ini mungkin kita tidak terbesit akan mengalami penyesalan karena kita belum meninggal dunia. Mereka yang di alam lain yang tadi kami sebutkan berangan-angan kepada Allah untuk dihidupkan kembali ke dunia. Mereka mengatakan kami akan sujud di hadapan Allah, kami akan beramal saleh yang dulu kami tidak melakukan dan tidak mengamalkan. Artinya sebelum kita mengucapkan penyesalan itu, alangkah lebih baiknya sekiranya kita melakukan amal saleh sebagai kesempatan yang Allah berikan dalam kebaikan kehidupan dunia. Jadi penyesalan itu letaknya di akhir, nggak ada di depan. Kalau penyesalan di depan, orang tidak akan mau melakukan kesalahan karena dia tahu, karena dia akan menyesal. Jadi penyesalan itu adalah akhir. Sebelum datang penyesalan, apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena penyesalan itu memang tiada guna, Pak. Penyesalan itu tiada guna, tiada manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Ma min ahadin yamutu illa nadimah."
tidaklah salah satu di antara kalian ketika datang kematiannya melainkan mereka akan menyesal. Ma min ahadin yamut illa nadima. Tidak ada satu orang pun ketika datang ajalnya, ketika datang waktu kematiannya, pasti mereka akan menyesal semuanya tanpa terkecuali. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Bagaimana bentuk penyesalan mereka ya Rasulullah? Semua menyesal. Dan sahabat bertanya, "Bagaimana bentuk penyesalan mereka ya Rasulullah?" Qala, "In kana muhsinan nadima an la yakuna isdadan." Kalau yang meninggal itu orang baik, kalau yang meninggal itu orang saleh, kalau yang meninggal itu orang alim, ahli ibadah, ahli salat, ahli sedekah, ahli tilawah dan lain sebagainya. In kana muhsinan nadima an la yakuna izdada. Mereka akan menyesal di hadapan Allah dan mereka mengatakan, kenapa dulu di dunia amal saya tidak bertambah, dan tidak bertambah. No. Yang baik saja menyesal, apalagi yang jahat. Yang alim saja menyesal, apalagi yang tidak alim. Yang orang taat saja menyesal, apalagi yang tidak taat. Karena Rasulullah mengatakan penyesalan mereka adalah, kenapa dulu di dunia ketika saya masih hidup amal saya tidak bertambah. Yang kedua, Rasulullah katakan, wa in kana musian nadima an la yakuna naza'ah. Jika yang meninggal itu orang jahat, ahli maksiat, ahli dosa, dan yang semisalnya, mereka akan menyesal di hadapan Allah. Kenapa dulu di dunia saya tidak mampu meninggalkan kemaksiatan dan dosa saya? Kenapa dulu di dunia saya tidak mampu meninggalkan kekafiran saya? Jadi semuanya menyesal tanpa terkecuali. Yang baik menyesal dengan amalnya, yang jahat menyesal dengan amalnya. Artinya sebelum penyesalan itu datang, kita manfaatkan setiap waktu, setiap nafas, setiap langkah dalam kehidupan dunia ini untuk kita hiasi dengan kebaikan-kebaikan amal saleh. Memang ya, kebaikan itu perlu dipaksakan. Datang ke masjid ketika syahwat sudah menguasai diri kita, terkadang malas itu dominan, Pak. Ya. Allah katakan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Karena Allah katakan, innallaha yad'u ilal jannah. Sesungguhnya Allah ini ngajak kita masuk surga. Salah satu ajakan Allah adalah hayya 'alas shalah. Ayo kita salat, kata Allah. Datangi salat. Hayya 'alal falah. Ayo datang kepada kemenangan yang sesungguhnya. Terkadang kalau syahwat sudah menguasai diri kita dan malas itu dominan, tidak sedikit dari mereka yang mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita lihat Anda ini orang-orang yang istiqamah, insyaallah. Istiqamah dengan kebaikan, rindu dengan amal saleh, menginginkan kebaikan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, ujibu da'watad da'i dadda'an. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan kabulkan setiap permohonannya. Falyastajibuli, tapi ada syaratnya. Jika mereka cepat merespon apa yang aku inginkan, aku akan kabulkan doanya. Jika mereka lambat dan tidak merespon apa yang aku serukan, maka aku akan tunda pengabulannya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari sesuatu apa yang telah dijanjikan kepada hambanya. Pasti Allah akan tepati janji itu. Tapi kita mengaca dan bercermin pada diri kita. Kalau Allah ajak kita kebaikan, kita antusias tidak melakukan kebaikan itu.
Ya, makanya ngaji setelah Isya itu berat memang. Ngaji setelah subuh itu berat, gitu kan? Seakan-akan tidak ada ruang dan waktu yang tersisa untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Karena energi kita sudah habis untuk dunia. Waktu kita sudah habis untuk dunia. Ketika meluangkan waktu yang sedikit dari 1 kali 24 jam, kadang-kadang kita ini masih maju mundur untuk melakukan perintah. Berat sekali. Apa yang kita inginkan dari kehidupan kebaikan dunia kalau tidak menghasilkan kebaikan dalam kehidupan akhirat? Memang ngaji setelah Isya itu malas-malasnya sebenarnya itu kan. Tapi jamaah ini banyak, alhamdulillah itu kan. Kalau di tempat lain itu tidak sebanyak ini mungkin kan gitu. Jadi kita sisakan ruang waktu kebaikan kita untuk Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak mendapatkan penyesalan yang banyak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita hidup di dunia, pasti kita akan sibuk memikirkan dunia. Ya. Tapi kalau nanti kita hidup di akhirat, kita akan banyak memikirkan keadaan akhirat kita. Karena kita masih di dunia. Jadi mikirnya dunia. Nanti kalau kita sudah di akhirat, pasti mikirnya akhirat gitu loh. Kita akan berpikir di mana kita berada. Kita akan melakukan sesuatu di mana kita berada. Makanya nanti di akhirat ini ada orang-orang yang ingin dikembalikan lagi hidup di alam dunia. Makanya pernah saya sampaikan, kalau orang soleh, orang alim, orang baik ibadahnya, ketika mereka sudah meninggal dunia dan jasadnya ditanam dalam tanah, ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, permintaan mereka hanya satu, yang mereka ulang-ulang siang dan malam, dan permohonan itu tidak berubah sebagai harapan yang ada pada diri mereka. Siapa? Orang yang sudah meninggal dunia. Kalau dia orang alim, dia hanya minta satu permohonan kepada Allah. Apa yang mereka minta? Ya Rabbi, aqimis sa'ah. Ya Allah, segera tegakkan kiamat. Ini permintaan orang saleh ketika mereka sudah di alam barzah. Ini permintaan orang alim ketika jasad mereka sudah ditanam dalam tanah dan ruh mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam mereka meminta, ya Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segera datangkan kiamat. Ya Allah, segera datangkan kiamat. Karena mereka sudah tidak sabar untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah melihat tempat duduknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang alim yang sekarang memohon kepada Allah itu sebenarnya menginginkan kita ini segera mati semuanya gitu loh. Ya, supaya kiamat itu ditegakkan sama Allah. Ya Rabbi aqimis sa'ah. Itu permintaan yang diulang-ulang siang dan malam. Tapi permintaan orang-orang yang diliputi dengan dosa, permintaan orang-orang kafir, ya, permintaan orang-orang ahli maksiat, mereka menginginkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Rabbi, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Ini permintaan orang-orang ahli maksiat ketika di alam barzah. Ya Allah, kembalikan kami hidup di dunia. Minta dihidupkan lagi. Tidak mungkin, ya. Karena Allah katakan kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Tapi mereka siang dan malam meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan lagi kami untuk hidup di dunia agar kami berbuat amal saleh terhadap sesuatu yang telah aku tinggalkan. Ya, makanya nanti dikatakan mereka adalah orang-orang yang menyesali dirinya. Disebutkan makna daripada ayat ini, seandainya mereka dihidupkan lagi oleh Allah ke dunia, mereka tidak akan melakukan apa yang mereka mohonkan. Seandainya mereka dihidupkan 5 menit saja untuk hidup lagi ke dunia, mereka tidak akan melakukan ketaatan.
Padahal mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal saleh. Kami tidak akan sempat melihat keluarga. Kami tidak akan sempat menyentuh harta. Kami akan beramal soleh yang dulu kami tidak melakukan. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Ini dua permintaan yang berbeda, dua permohonan yang berbeda antara orang saleh dan para pendosa ketika mereka di alam yang sama, yaitu alam barzah. Makanya mumpung masih ada kesempatan, dan kesempatan itu terbuka lebar dalam kehidupan dunia, jangan sampai diri ini menyesal di hadapan Allah gara-gara banyak waktu yang terbuang dengan kesia-siaan yang tidak ada hiasan amal saleh dan ketaatan. Gak apa-apa, terkadang amal soleh itu perlu untuk dipaksakan, gak apa-apa. Memaksakan amal soleh. Kalau sudah dipaksakan, insya Allah nanti akan jadi kebiasaan. Kalau orang sudah menikmati amal soleh, ketika dia tersita waktunya dengan meninggalkan amal soleh itu, dia akan menyesal. Ada orang maksiat, kalau gak maksiat itu bingung, itu ada. Ada orang maksiat, mereka candu dengan maksiatnya. Ada orang maksiat, ketika melakukan maksiat seakan-akan dia tidak sadar kalau maksiat. Ini saking senangnya dengan maksiat. Apalagi berkaitan dengan amal saleh. Kalau orang cinta kepada amal saleh, ketika dia tertinggal dengan amal saleh itu, dia akan menyesal. Masya Allah, kalau ada orang menjaga sholat jamaahnya, menjaga sholat jamaah, senantiasa nggak mau tertinggal rakaat dengan imam. Kalau dia masbuk, bisa jadi dia menyesal, karena dia cinta dengan amal solehnya, cinta dengan apa yang dia lakukan. Masbuk saja menyesal, Pak, bayangkan. Ya Allah, tadi ngapain saya masbuk ya? Saya masih tersibukkan dengan dunia. Yang masbuk saja menyesal, ya, karena dia menjaga sholatnya. Ada orang yang senantiasa menjaga sholat malamnya, sholat tahajudnya, karena dia kesiangan, tidak sempat melaksanakan sholat tahajud sebagai rutinitasnya. Kadang dia menyesal, ya, kenapa saya gak sholat tahajud? Karena dia menjaga kebaikan amalnya semasa dan semampu dia untuk menjaganya, ya. Ada orang yang terlambat sholat subuh karena kesiangan, dia menyesal, kenapa saya gak jamaah subuh? Mungkin sudah lelah dengan dunia saya. Mungkin ada satu kisah ketika Umar bin Khattab diingatkan oleh salah satu orang. Ketika Umar bin Khattab lagi berkebun di sawah, bahasanya gitulah, ya. Tiba-tiba ada orang yang mengingatkan Umar bin Khattab, ya Umar, apakah engkau tidak menunaikan sholat asar? Apakah engkau tidak menunaikan sholat? Tuh, apa sudah adzan? Lu sudah adzan. Saya sudah pulang dari masjid. Umar ini kaget, gitu ditanya. Sehingga Umar memberikan sawahnya, perkebunannya kepada orang lain. Dia mengatakan, karena profesi dan pekerjaan saya ini saya tertinggal sholat. Itu orang-orang dulu. Ketika mereka terjaga dengan amal solehnya, jika tersibukkan dengan kesibukan dunia dan kelalaiannya, maka dia menyesal. Kenapa saya meninggalkan amal saleh yang senantiasa saya jaga? Itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Makanya jangan menyesal dan menyesali diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya karena telah menyia-nyiakan waktu, tidak menggunakan kesempatan itu untuk diberikan dalam ketaatan kepada Allah selama hidupnya. Jadi telah datang kepada orang-orang yang membawa peringatan, namun mereka menolak peringatan itu. Siapa? Telah datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Islam ini telah sempurna, sudah. Sempurna syariatnya, sempurna ajarannya yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti ajarannya. Karena ada orang-orang yang tersesatkan dengan dirinya, tersesatkan dengan syahwatnya, tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan, telah datang kepada kalian wahai manusia
seseorang yang telah memberikan peringatan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau menyelahnya? Engkau menolaknya, engkau merendahkan dirinya sebagai orang yang membawa peringatan. Tapi setelah engkau meninggalkan dunia dan memasuki alam akhirat, kenapa engkau menyesal dengan dirimu dan menyesali keadaanmu hanya karena tidak membenarkan apa yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini sempurna. Saya ibaratkan seperti ini. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Isa alaihissalam, mereka termasuk adalah golongan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya satu rumah, ada satu batu bata yang belum tersusun. Ketika rumah itu sudah berdiri, tapi masih ada celah yang belum tertutupi, sehingga datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menutupi lubang dan celah itu, sehingga sempurna rumah atau bangunan itu. Jadi datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi kesempurnaan ini kesempurnaan yang harus kita manfaatkan sebagai kebaikan untuk mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melakukan dan mendapatkan penyesalan ketika ada segelintir orang atau kebanyakan orang tidak mengikuti dan tidak membenarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat, Allah perintahkan karena Rasulullah contohkan. Kita ngaji, Allah perintahkan karena Rasulullah katakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Tidak ada alasan bagi kita untuk nggak taklim, nggak ada alasan bagi kita untuk tidak ngaji, nggak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat, karena itu perintah. Dan masih banyak perintah-perintah yang lain yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sungguh penyesalan mereka itu hanya sia-sia saja. Penyesalan mereka telah terlambat karena penyesalan di akhir. Jadi disifati penyesalan itu terlambat sudah. Tidak ada kesempatan dua kali. Saya ibaratkan, dulu ketika kita berikrar dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, artinya kita telah sah jadi orang Islam. Sekalipun Anda tidak bersyahadat secara verbal dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kita kan Islam keturunan. Karena orang tua kita Islam, dan orang tua kita yang membimbing kita jadi Islam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis kita Islam. Di saat kita sudah Islam, Allah taruh kepercayaan. Makanya kita punya iman, mengimani 6 rukun iman. Tapi kepercayaan itu dulu pernah kita khianati. Ya, ketika kita sudah jadi orang Islam, mukallaf, terbebani dengan dosa, tahu mana hak mana batil, tahu mana benar mana salah, tahu mana perintah mana larangan. Ketika Allah kasih kita kepercayaan, dulu kepercayaan itu pernah kita khianati. Dengan pengkhianatan apa? Dulu kepercayaan itu kita nodai dengan maksiat. Kepercayaan itu kita nodai dengan dosa. Kepercayaan itu kita nodai dengan hal-hal yang jahat. Allah maafkan kita gak kira-kira? Allah maafkan kita. Kalau kita mau untuk bertobat, kembali ke jalan yang benar. Kalau dulu kepercayaan yang pertama kita khianati karena kita beleng, ya, karena kita masih cinta dan suka dosa dan maksiat, Allah maafkan kita. Karena Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Saya yakin, insya Allah. Dulu di sini kita semua pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Apa masa-masa jahiliyah itu, Pak? Masa-masa diri ini tersesatkan dengan maksiat dan dosa. Dulu kita pernah jahiliyah semuanya di sini. Kita semuanya pernah jahiliyah dengan kejahiliahan kebodohan kita sendiri-sendiri. Artinya masih senang maksiat, masih senang dosa, masih banyak meninggalkan sholat, tidak tersentuh dengan kebaikan-kebaikan perintah. Biyen kabeh iku koyo ngono modele. Sehingga kepercayaan itu ternodai. Kita menjadi orang yang berlumur dengan dosa.
Tapi Allah kasih kepercayaan yang kedua kalinya. Allah selamatkan kita dari jalan kesesatan. Allah entaskan kita. Allah selamatkan kita. Allah kasih kita kepercayaan yang kedua kalinya. Wes, kepercayaan dulu telah kita khianati dengan maksiat dan dosa. Allah kasih kita hidayah sehingga kita mau balik lagi ke masjid. Kita mau balik lagi untuk ngaji. Kita mau balik lagi untuk melakukan ketaatan dan perintah. Itu kan hidayah. Masih diselamatkan oleh Allah. Allah kasih kita kepercayaan yang kedua. Apakah kita masih ingin mengkhianati dan menodai kepercayaan yang kedua ini? Kalau dalam pandangan manusia, kepercayaan itu satu kali. Nggak ada kepercayaan dua kali. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah tidak. Allah kasih kita banyak kepercayaan karena Allah sayang sama kita. Dan Allah menginginkan kita untuk masuk surganya. Sekarang kita ini lagi menjaga kepercayaan Allah. Jaga kepercayaan Allah itu dengan ibadah. Jaga kepercayaan Allah dengan ketaatan. Jangan dikhianati lagi. Sudah cukup yang pertama sebagai pelajaran. Paham Pak ya? Cukup yang pertama sebagai pelajaran. Apalagi usia ini semakin bertambah. Kondisi tubuh semakin melemah. Karena kita sudah semakin tua. Apa yang kita kejar kalau tidak kebaikan akhirat? Apa yang kita inginkan kalau tidak ampunan Allah Subhanahu wa taala? Sudah, masa kita ini sudah cukup untuk maksiat dan dosa. Sekarang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pengampunan kepada Allah, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kebaikan kehidupan kita ini ditutup dengan husnul khatimah. Saya sampaikan, husnul khatimah itu rizki, Pak. Rizki. Makanya orang kalau sudah masuk masa tuanya, dia harus menjaga 3 hal. Ya kita ini ya. Karena dalam Islam itu Ustaz terbagi jadi 2. Tersebutkan dia masih muda kalau dia belum memasuki umur 40 tahun. Itu masih muda. Kalau sudah arba'ina sana, kalau orang sudah melampaui memasuki umur 40 tahun ke atas atau 40 tahun, dia sudah dikatakan tua. Kalau masa tua sudah datang, kan Allah katakan dalam surat Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wasyaibah. Masa tua itu kepastian. Kalau sudah tua, kalau sudah berumur, kalau sudah masa senja, ojo kakean pola. Jangan macam-macam sudah. Karena Anda semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama lagi, sebentar lagi. Maka ulama memberikan wasiat 3 hal. Kalau orang sudah memasuki masa senja, di masa tuanya, lakukan 3 hal. Yang pertama adalah segera untuk bertaubat. Bertaubat. Jangan hilang satu waktu. Jangan lewat 1 menit kecuali melakukan kebaikan, pertobatan. Taubat sama Allah. Yang kedua adalah banyak melakukan amal soleh. Ini wasiat ini. Kalau sudah usia senja, banyak melakukan amal soleh. Yasin amal soleh kita. Yang ketiga, banyak meminta husnul khatimah. Karena husnul khatimah itu Pak Bu, rizki. Kalau nggak diminta, nggak datang husnul khatimah itu. Kalau kita menginginkan husnul khatimah, diminta, dimunajatkan sama Allah. Makanya doa Imam Hasan Al-Basri dalam setiap doanya dia minta sama Allah, Allahumma rzuqnal husnul khatimah. Ya Allah, rezekikan kepada diriku husnul khatimah. Setiap Anda selesai salat, setiap Anda selesai ibadah, munajatkan doa ini untuk minta husnul khatimah. Karena husnul khatimah itu diminta. Kalau gak diminta gak datang. Kalau Allah kasih kita kemudahan untuk mendapatkan husnul khatimah, Allah akan tentukan kebaikan itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya umur 40 tahun itu saat ibaratnya seperti ini. Kalau orang sudah memasuki umur 40 tahun, ulama mengatakan, kalau umurmu sudah 40 tahun dan engkau belum mendapatkan dunia yang engkau inginkan, maka dunia itu tinggalkan. Ini adalah peringatan. Bukan berarti umur 40 tahun bukan umur yang
Bukan umur yang nggak boleh dimanfaatkan untuk cari dunia, tidak. Umur 40 tahun itu umur yang paling produktif untuk mencari dunia. Umur 40 tahun umur yang matang untuk menata diri. Umur 40 tahun itu umur yang memang Allah berikan kepada hamba, Allah kuasakan kepada hamba, dan Allah mematangkan hidupnya. Umur 40 tahun itu umur yang paling produktif untuk mencari sesuatu. Tapi ulama mengatakan kalau umur sudah 40 tahun dan engkau belum mendapatkan dunia yang engkau inginkan, maka tinggalkan dunia itu. Artinya 40 tahun ke atas itu sudah saatnya ngopeni akhirat. 40 tahun ke atas itu sudah saatnya memikirkan akhirat. 40 tahun ke atas itu sudah saatnya memperbanyak amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyesal ketika kita didatangkan kematiannya atau ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Banyak sesuatu yang belum kita lakukan ketika usia ini terus berjalan. Banyak sesuatu yang belum kita amalkan ketika terus diri ini semakin menua. Makanya sebelum penyesalan itu datang, marilah kita perbaiki diri kita sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan, sampai Allah ridho kepada kita, sampai Allah terima amal soleh kita, sampai Allah benarkan diri kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, hamba Allah yang mendapatkan keridhaan dan rahmatnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, belajarlah dari masa lalu. Cukup masa lalu sebagai pelajaran. Kalau masa lalu tidak mendatangkan kebaikan bagi dunia dan akhirat kita, masa yang akan datang di sisa kehidupan ini, kita harus mampu mendatangkan kebaikan-kebaikan itu. Ulama menyebutkan masa tua itu bisa jadi hukuman yang tertunda. Hati-hati, ini wasiat. Masa tua itu bisa jadi hukuman yang tertunda. Artinya seperti ini. Kalau orang sudah memasuki masa tuanya, kalau ada orang sudah memasuki usia senjanya, kok masih seneng maksiat? Sudah tua seneng maksiat, sudah tua masih seneng berbuat dosa. Ini hukuman yang tertunda, disebabkan dosa-dosa di masa mudanya. Paham maksud saya Pak ya? Kalau ada orang sudah tua kok seneng maksiat, ini Allah hukum dia sebenarnya. Allah hukum disebabkan dengan dosa-dosa di masa mudanya. Allah timpahkan kejelekan itu di masa tuanya. Nah ini. Kalau ada orang tua kok jauh dari perintah, jauh dari ketaatan, malas ibadah, dihukum sama Allah dia sebenarnya. Disebabkan dosa-dosa di masa mudanya. Nah ini kan ngeri sekali. Makanya masa tua kita semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan. Masa tua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan dan dosa, sehingga kita selamat daripada bahaya-bahaya kejahatan amal itu. Sehingga Allah berikan kita kebaikan sampai kita mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tugas kita hari ini hanya satu, merawat dan menjaga amal saleh. Merawat dan menjaga amal saleh. Hadirkan kekuatan penuh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan energi yang positif untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang lebih penting yang hari ini harus kita lakukan kecuali menjaga dan merawat amal saleh. Menjaga dan merawat amal saleh sampai kita mendapatkan kebaikan itu. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita, mengabulkan seluruh permohonan-permohonan kita. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin, ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Rabbi, ya Allah, jagalah masa tua kami dengan kebaikan. Ya Allah, jadikan umur ini umur yang berkah, umur yang barakah. Ya Allah, jangan tutup hati kami untuk senantiasa taat kepada Engkau di saat usia ini bertambah, di saat kekuatan diri ini sudah mulai melemah, di saat rambut sudah mulai memutih, di saat tulang sudah mulai rapuh. Jangan cabut ketaatan kepada diri kami ya Rabb. Berilah kami kekuatan untuk senantiasa mampu sujud dan taat kepada perintah-Mu, sujud kepada diri-Mu, memohon kepada kebaikan-kebaikan dengan apa yang telah Engkau janjikan. Ya Rabb, jagalah umur ini dengan kebaikan. Karuniakan kepada kami husnul khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqamah. Istiqamah fi ta'ah, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah fil ibadah, istiqamah dalam ibadah. Warzuqnal husnul khatimah. Dan aku memohon kepadamu ya Rabb, dan kami meminta kepadamu ya Rabb, husnul khatimah sebagai akhir kebaikan yang menutup usia kami di dunia. Ya Arhamar Rahimin, jagalah keluarga kami dari bahaya maksiat dan dosa. Jagalah keluarga kami dari malapetaka kejahatan ya Rabb. Bimbinglah kami dalam kebaikan, bimbinglah kami dalam ketaatan. Mudahkan langkah kami untuk menuju ketaatan kepadamu, menghadiri perintah-perintah-Mu, senantiasa tunduk kepada apa yang Engkau perintahkan kepada Nabi-Mu sebagai ajaran-Mu ya Rabb. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jagalah anak-anak kami dan jadikanlah mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Jagalah mereka dari segala kebaikan ya Rabb. Jauhkan mereka dari segala kemaksiatan dan dosa ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang pantas dan kami banggakan di hadapan-Mu ya Rabb. Anak-anak yang menjaga agamanya, anak-anak yang menjaga martabat kedua orang tuanya, anak-anak yang menjaga ibadahnya, anak-anak yang mampu meneruskan risalah perjuangan dakwah Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang nanti menghantarkan doa-doa kebaikan kepada kami orang tuanya jikalau kami sudah meninggalkan dunia ini ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang mampu memberikan syafaat kebaikan kepada kami ya Rabb dengan amal ibadah mereka. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabbi, selamatkan kami dari fitnah dunia. Jagalah kami dari fitnah dunia. Mudahkan langkah kami untuk senantiasa hadir menghadiri perintah-Mu ya Rabbi. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Sehatkan jasad kami, sehatkan jasad kami ya Rabb. Kuatkan pikiran kami, kuatkan pikiran kami ya Rabb untuk menghadapi dan menyelesaikan semua masalah yang Kau timpahkan kepada kami. Hanya kepadamu kami memohon, karena Engkau telah mengatakan ya Rabb, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana warhamna birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau ada salah dan kurang, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.